Teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini video penutupan dari Gadis Kretek. Jadi video ini ya penutupan dari karyanya Kamila Andini, Rati Kumara dan sebagainya. Fokusnya sih jelas ya. Fokusnya part 2 part keempat itu bagaimana tokoh kaya Raya Jengya Rukaya dan bebas dan sebagainya itu mendapatkan perlintasan penyelesaian. Nah, episode keempat itu fokusnya bagaimana waktu Raya itu mendapatkan kebanggaannya lagi sebagai orang yang berbakat di industri rokok. Mungkin kemampuan meracik sausnya nggak sehebat Jengyah ya, tetapi kemampuan dia menjalin relasi, mencari produk-produk terbaik itu menjadi sebuah yang besar. Bahkan kalau di penulis baik itu dari skripnya, jalan cerita di bukunya tuh ya nggak ujuk-ujuk harus sama plek dari apa yang di buku terus diterjemahkan ke dalam karya visual ya, audiovisual. Kita malah dimanjakan bahwa ilustrasi yang terbaik dari buku itu kalau diperankan seperti ini. Itu yang hadir di 2 episode itu. Mulai dari baju tentaranya yang ya cukup mirip ya apa yang terjadi di tahun 1970-an, baju tentaranya buat yang angkatan darat begini, buat yang bagian dinas begini, atau yang bagian jasnya seperti itu cukup ditampilkan. Cukup juga dekat dengan misalnya bagaimana tentara mendapatkan surat tugas dan resiko yang harus diambil secara pribadi itu ditampilkan. Meskipun merubah jalan cerita lebih episode 4 itu fokus ke Raya membangun industrinya hingga berhasil, terus di-compare ke bagian 4 di mana si darahnya tuh si dokternya itu ternyata anaknya Jengyah itu yang punya ketertarikan sama rokok tapi sedikit. Ya cukup menarik sih, bahwasanya akhir ceritanya seperti lagi kayak kembali di episode 1 dan 2 di mana si Raya akhirnya meneruskan cita-cita Jengyah sebagai pelaku industri rokok. Terus dia juga menyantuni mantan pegawainya Pak Idrus. Nah, sedangkan keluarga Jengyah membangun jarak yang tersendiri itu hingga di episode kelima tuh lebih ke penyelesaian konfliknya lebih kepada
terbongkar bahwasanya kenapa Pak Idrus dicari-cari ya, karena si Raya itu karena Idrus itu yang menerima Raya kembali. Terus juga industri rokoknya makin besar dengan adanya rokok gadis. Terus yang jadi permasalahannya adalah persaingan, ada sisi persaingan industri, ada persaingan tentang di mana mereka mendapatkan tempatnya, ya seperti itu. Kisahnya nggak dibangun, kisahnya membangun bahwasanya dalam industri itu selalu ada persaingan, meskipun ada kisah di balik persaingan tersebut. Misalnya kisahnya Raya yang ada posisi terjepit, dia harus meneruskan usaha dan ke pengetahuannya masih yang sudah tertanam sebagai orang yang bisa berusaha rokok, dan sambil memastikan jengnya tetap aman dan keluarganya tetap aman, dia mesti berkenaan dengan orang yang menjadi musuh Pak Idrus dan jengnya sendiri hingga menikah sama Purwanti. Itu ceritanya, dan itu juga menjadi jualan yang kuat hingga kalian nonton dengan berbagai pertimbangan. Akhirnya ya secara perlahan konflik itu selesai dengan ya pernah saling mengakui kesalahan, saling membuka hati, dan itu selesai. Kalau dibilang apakah Raya berkhianat? Tidak sih. Justru dia menurutku ada di posisi dia ingin semuanya aman, makanya dia kayak menjadi sosok diri yang sedikit rakus. Karena kalau menjadi sedikit rakus, mendapat kekuasaan, dia bisa mampu berbuat lebih banyak lagi untuk melindungi orang-orang yang di sekitarnya. Sesimpel itu, dan itu cukup banyak nanti kalau kita nonton karya maupun karya film yang berbalut sejarah juga banyak. Kalau secara sinematografi ya itu nggak bisa dilawan ya. Kalau misalnya dibandingin dengan karya-karya lain ya, untuk saat ini sih saya belum menemukan drama series yang didasarkan buku dengan durasi lama dengan eksekusi sebagus ini sih saya belum menemukan. Jadi cukup sekian untuk video kedepannya ya, bahas buku, kembali lagi ke kisah yang kemarin. Meskipun ya kalau yang kemarin itu ya cukup ada masalah dalam segi membangun cerita, membangun sebuah produknya. Kemarin itu di episode 28 itu mesti terhenti karena ada kesalahan teknik, tapi akan kembali lagi cerita Pendekar Raja Wali. Terus akan bahas lagi film di bioskop, jadi ditunggu aja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran terus di komentar. Jika ada ide untuk yang sesuatu yang dibahas, tulis di komentar. Jika mau berinvestasi dan ikut menyumbangkan dana untuk mengembangkan channel ini, silakan klik link Saweria deskripsi atau klik
atau scan barcode di pojok kiri bawah. Terima kasih.